Eh, ya, sebentar. Ya, gitu. Cari share screen dulu. Baik ya, hari ini saya akan lanjutkan materi kita. Cuman sebenarnya materi ini setelah saya lihat ternyata sudah diberikan di semester lalu ya. Semester lalu itu di akuntansi keuangan lanjutan. Itu di materi terakhir ya, di chapter terakhir. Itu mengenai indirect dan mutual holding. Artinya bahwa materi ini sebenarnya juga sudah diberikan. Jadi saya tidak akan mengulang. Cuman saya akan ngasih teorinya sedikit aja ya. Kebetulan saya hari ini pagi ini ada keperluan. Nanti saya akan mungkin nerangin hanya sekitar 3 slide atau 4 slide. Nah, selebihnya nanti soal dan jawaban itu ada di slide saya yang kemarin saya kirimkan ya di WA itu. Itu kan ada dua ya. Yang satu ini yang saya sampaikan, yang satu lagi yang modul saya itulah. Nah, modul itu ada soal dan jawaban. Walaupun di slide ini juga ada soal dan jawaban ya. Soal dan jawaban. Jadi nanti untuk UAS-nya saya akan berikan yang mirip kayak modul yang satunya ini, yang satunya ini ya. Baik, jadi saya akan eh, terangin dikit ya mengenai materi kita yang terakhir ini. Jadi materi kita ini untuk 2 sesi ya, untuk hari ini dan minggu depan. Nah, cuman ini karena ternyata sudah diberikan pada saat akuntansi keuangan lanjutan ya, yang semester lalu di pertemuan terakhir. Jadi saya tidak ulang lagi ya. Baik, jadi judul judul materi kita di RPS ya, itu adalah kepemilikan tidak langsung atau indirect dan saling memiliki ya atau mutual holding. Ya. Jadi seperti ini gambarannya ya, gambaran seperti ini. eh yang pertama terkait dengan apa namanya? Bentar, ini saya besarin dikit ya. Ya, oke. Jadi bentuk struktur dari perusahaan yang berafiliasi ini mempunyai berbagai bentuk ya. Ini ada dikelompokkan menjadi tiga ya, 3 kelompok. Yang pertama adalah direct holding. Ya, ini seperti yang Anda bisa lihat di apa di slide ini. Ini direct holding ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah single subsidiary atau apa namanya anak perusahaannya itu cuma satu. Ya, makanya di situ digambarkan parent company dan subsidiary subsidiary. Jadi apa namanya perusahaan induk dan satu perusahaan anak itu dinamakan dengan single subsidiary. Nah, kemudian ada juga yang kedua, yang jenis direct holding yang kedua itu adalah multiple subsidiary. Nah, multiple subsidiary ini ada contohnya seperti di gambar itu ya. Satu perusahaan induk dia memiliki beberapa anak. Nah, ini contohnya adalah parent company, dia memiliki subsidiary A, ya, subsidiary B, subsidiary C, dan lain-lain. Ya, ya kalau kita mau contohkan, misalnya kayak PT Pertamina itu punya El Nusa gitu ya, ada PT Pelita Air, ada PT apa itu Patra Jasa Hotel ya, ada PT Tongkang, ada PT Pertamina Retail dan banyak sekali ya. Jadi Pertamina itu punya lebih dari 20 anak perusahaan. Ada juga yang PT Pertamina Hulu Energi ya, dan macam-macam ya. Itu contohnya bahwa satu induk memiliki banyak anak. Jadi ya, ini yang pertama, jenis yang pertama.
Dan jenis yang pertama ini sudah kita pelajari minggu apa di akuntansi keuangan lanjutan akuntansi lanjutan yang semester lalu ya. Jadi parent company dan apa namanya subsidiary. Cuman ini tidak ada kaitan antara subsidiary A dengan subsidiary B atau subsidiary B dengan subsidiary C atau mungkin subsidiary A memiliki saham di parent company itu tidak ada. Jadi benar-benar murni induk punya beberapa anak gitu ya kira-kira. Kemudian jenis yang kedua itu adalah yang indirect holding. Indirect holding itu adalah kepemilikan tidak langsung. Ya, kalau tadi kan kepemilikan langsung ya. Jadi induk memiliki anak. Ya, lah, jenis yang kedua ini adalah indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Ini juga ada dua. Yang pertama itu adalah father, son, and grandson. Ya, ini contohnya itu tadi yang di sisi kiri ya. Itu ada parent company, dia punya anak perusahaan subsidiary A. Nah, subsidiary A ini punya anak subsidiary B. Nah, berarti kan secara tidak langsung parent company ini memiliki subsidiary B. Itu yang dimaksud dengan indirect holding. Jadi kepemilikan tidak langsung. Jadi contohnya kalau di di PT Pertamina tadi ya, PT Pertamina punya anak namanya PT El Nusa, yang di Cilandak itu ya, El Nusa. Nah, El Nusa ini punya anak lagi namanya PT Geosign. Nah, itu yang namanya berarti Pertamina itu secara tidak langsung dia memiliki PT Geosign. Walaupun secara langsungnya PT Geosign ini dimiliki oleh PT El Nusa. Itu dinamakan dengan indirect holding dengan kriteria yang father, son, and grandson. Jadi parent company memiliki subsidiary A memiliki subsidiary B. Nah, itu ya. Itu yang kepemilikan tidak langsung yang kedua. Yang pertama ya, maaf. Kemudian yang kedua ada juga yang connecting affiliates ya. Connecting affiliates ini misalnya kayak gini nih yang gambar yang sebelah kanan tuh. Jadi parent company itu memiliki dua anak yaitu subsidiary A dan memiliki anak satunya lagi subsidiary B. Tapi di sisi lain subsidiary A ini punya saham di subsidiary B. Nah, gitu ya. Jadi ini subsidiary B ini berarti sahamnya terdiri dari punyanya parent company dan punyanya subsidiary A. Nah, sedangkan subsidiary A ini 100% miliknya parent company ya 100%. Tapi subsidiary B ya, ini miliknya dua pihak. Yang pertama miliknya parent company dan yang kedua miliknya subsidiary A. Itu yang disebut sebagai connecting affiliates ya. Jadi bentuk yang kedua adalah indirect holding, ya kepemilikan tidak langsung. Kemudian ada juga bentuk yang ketiga ini. Bentuk ketiga ini juga sama, masih kaitannya dengan mutual holding, tapi ada mutuality, ya mutuality. Jadi mutual holding yang pertama disebut sebagai parent mutuality owned, ya. Jadi contohnya adalah yang sebelah kiri itu ya, itu parent company dia memiliki subsidiary B misalnya. Nah, namun si subsidiary B ini juga punya saham di parent company. Jadi perlu dikatakan ini saling memiliki, ya, saling memiliki. Jadi induk punya saham di perusahaan anak, anak juga punya saham di perusahaannya induk. Ini biasanya terjadi karena parent company itu biasanya menerbitkan saham, kemudian sahamnya dibeli oleh perusahaan anak, sehingga ini masuk kategori yang mutual holding, jadi saling memiliki. Ya, parent company memiliki saham di subsidiary B. Nah, subsidiary B juga punya saham di parent company. Itu yang bentuk pertama yaitu parent mutuality atau mutually ya, owned. Kemudian yang kedua adalah connecting affiliates mutual owned ya. Yang kedua ini contohnya seperti yang digambar sisi kanan itu ya.
parent company dia punya dua anak. Yang pertama subsidiary A, dan yang kedua adalah subsidiary B. Nah, antara A dan B ternyata saling memiliki sahamnya. Subsidiary A dia punya sahamnya subsidiary B, subsidiary B dia punya sahamnya subsidiary A. Jadi antar anak dia memiliki saham. Nah, jadi ini tiga kelompok besar yang mungkin apa namanya biasa terjadi di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ya. Karena apa? Karena biasanya subsidiarinya ini dia membeli sudah jadi ya, pembelian yang sudah jadi. Contohnya apa namanya Indofood dia membeli PT Bugasari misalnya. Nah itu kan berarti PT Bugasarinya sebenarnya sudah ada lama gitu ya, sudah berdiri sendiri dulu, tapi diakuisisi oleh Indofood. Nah, artinya bahwa PT Bugasari ini sebagian besar miliknya parent company, tapi sebagian besar sebagian yang lain dimiliki orang lain. Nah, orang lain ini bisa jadi adalah anak perusahaan Indofood yang lain, ya bisa jadi anak Indofood yang lain, sehingga Bogasari ini dengan anak perusahaan Indofood yang lain saling memiliki, ya saling memiliki. Nah, ini contoh-contoh bahwa ini ada tiga kelompok besar mengenai indirect dan mutual holding, ya. Nah, ini contoh-contohnya kalau Anda bisa lihat ini eh, daripada saya mengulang-ulang lagi seperti semester lalu ya terkait dengan konsolidasi, jadi saya tidak akan mengulang lagi karena yang kita keluarkan nanti di UAS itu hanya jurnal-jurnalnya saja ya. Nah, untuk jurnalnya saja itu Anda bisa lihat di slide saya yang satunya ya, slide saya yang satunya. Nih, sebentar ya, saya share screen lagi untuk slide saya yang satunya. Ini minggu lalu sudah saya berikan ya slide saya yang ini. Jadi Anda nanti tinggal pelajari aja slide saya yang ini ya. Ini, nah ini yang Anda pelajari nanti, tinggal yang contoh soalnya yang di halaman, bentar. Nah ini, ya, yang di halaman 4 ini. Ya, ini soalnya nanti di UAS itu saya akan ambil salah satu contoh yang di soal ini. Yang indirect holding berstruktur induk dan anak atau cucu. Nah ini ya, di UAS nanti saya akan keluarkan. Ini ada sekitar apa 10 halaman ya. Nah, nanti semuanya sudah ada contohnya. Jadi nanti Anda tinggal tinggal pelajari aja. Nah, sedangkan yang ini yang apa namanya konsolidasinya tidak perlu dipelajari ya. Jadi konsolidasinya tidak perlu dipelajari, yang Anda pelajari hanya jurnal-jurnalnya saja. Misalnya nih eh, seperti ini ya. Ini apa A membeli sahamnya B eh, senilai 80% ya. 80% dari total modal ya. Nah, kira-kira jurnalnya seperti apa? Kemudian B memiliki 70% sahamnya C senilai apa namanya 105.000 misalnya ya dolar. Ini kira-kira jurnalnya seperti apa? Nah, nah, ini seperti ini ya. Nah itu nanti tinggal dibuat aja jurnalnya. Di bagaimana jurnal yang dibuat oleh eh, A, bagaimana jurnal yang dibuat oleh B, dan bagaimana di jurnal yang dibuat jurnal oleh C. Nah seperti itu. Nah misalnya terjadi pembagian dividen, kira-kira jurnalnya bagaimana? Lah itu bisa dilihat di jurnal B ya dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian yang contoh yang kedua ini si minoritas ini yang B anak ya melaporkan laba ya sebesar 20% dari labanya dia 50.000. Nah, kira-kira jurnalnya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat di apa jurnal-jurnal berikutnya. Nah, sedangkan untuk apa namanya untuk konsolidasinya ini tidak usah dikerjakan karena
apa namanya sudah ada di kemarin sudah kita bahas di akuntansi keuangan lanjutan ya. Jadi ini nggak usah dia yang fokus ke jurnal-jurnalnya saja. Nah, sedangkan yang soal yang kedua ini ya, ini yang indirect holding ya, berstruktur afiliasi terikat. Contohnya PTP membeli saham 70% dari PTS senilai 175 ya. Kemudian PTS ini melaporkan bahwa modalnya dia 200.000 dan labanya adalah 40.000 dengan nilai wajar. Nah, ini sudah ditentukan ya senilai sekian dengan goodwill. Kemudian PTP ini juga membeli sahamnya T. Nah, ini anak perusahaan ya berarti ya. Jadi PTP ini membeli dua dua anak ya. Yang pertama membeli 70% sahamnya S, kemudian PTP juga membeli 60% sahamnya T, gitu ya, dengan nilai seperti yang tercantum di soal ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau terjadi soal seperti ini? Ini kan dua satu induk dua anak ya, satu induk dua anak. Ya karena S dan T ini tidak ternyata di soal berikutnya lagi itu ya, itu ternyata S juga memiliki sahamnya T sebesar 20%. Ya, ya. S memiliki T sebesar 20%. Nah, itu berarti ada kayak semacam afiliasi ya, apa namanya kepemilikan antar anak. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, itu bisa dilihat di apa namanya halaman 6 ya. 6, 7, 8 gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Untuk konsolidasinya tidak usah dipelajari, hanya jurnal-jurnalnya saja. Nah, untuk yang treasury ini tidak perlu ya. Yang saham treasury ini tidak perlu dipelajari. Saya kira itu untuk hari ini. Jadi slide saya yang pertama itu sama sebenarnya ya. Dan saya yang pertama ini sama sebenarnya. Yang ini ya tadi ya sama. Cuman ini contohnya langsung membuat apa namanya konsolidasi juga. Jadi mulai dari soal ya, kemudian setelah soal ada soal untuk apa neraca dan laba rugi neracanya saja. Kemudian ada diminta untuk membuat metode equity. Ini juga sama prinsipnya ya. Jadi anak memiliki induk, induk memiliki anak, kemudian dia punya dua anak. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kemarin sudah, nanti bisa coba dilihat lagi di akuntansi keuangan lanjutan kemarin bahwa materi ini sudah saya berikan di akuntansi keuangan lanjutan yang di pertemuan terakhir. Saya baru ingat tadi buka-buka ternyata lo ini kok sudah ada. Jadi saya putuskan untuk tidak tidak apa namanya memberikan materi lagi. Jadi misalnya pun dikeluarkan nanti di UTS, di UAS itu hanya jurnal-jurnalnya saja ya. Untuk konsolidasinya tidak usah. Saya kira itu untuk hari ini ya, karena saya ada perlu. Ada yang tanyakan, silakan. Tidak ada? Tidak ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya absen dulu ya. Untuk minggu depan tetap masuk ya. Nanti saya akan tentukan kira-kira untuk OAS-nya berapa soal, kemudian soal mana saja yang harus dipelajari, supaya hasilnya nanti bisa maksimal ya. Silakan nanti yang saya panggil bersuara ya. Winda ada? Winda Satya? Tidak ada. Aldi Fareza? Oh, ada Winda ada ya. Oke. Aldi Fareza? Tidak ada. Kansa Tatspita? Aldi ada, Pak. Oh, Aldi ada. Oke. Si tidur kali ya. Kansa ada, Kansa?
Hansa nggak ada. Kelvin? Aldi ada Pak, maaf. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kelvin ada? Kelvin nggak ada. Sabrina? Sabrina? Nggak ada juga. Sabrina tidak ada. Kemudian Linda, Deviana? Hadir Bapak. Ya, Balkis? Pak. Ya, Tita Aktasa? Tita? Tita Aktasa nggak ada? Nggak ada. Fitria? Hadir, Pak. Fitria ada. Rizko Kurniawan? Rizko Kurniawan? Tidak ada. Rahmawati? Hadir Pak. Ya, Putri Anu? Hadir, Pak. Ya, Dewi Sukmawati? Dewi Sukmawati nggak ada. Christian Ferrell ada. Nabila Azhara? Hadir, Pak. Ya, kemudian Ayu Nareswari? Hadir, Pak. Ada dia. Rufaida juga ada. Rufaida Hadir. ada. Oke. Kemudian Prita nggak ada. Halimah ada. Ada, Pak. Ya, baik. Dimohon maaf ya karena saya ada keperluan di luar. Jadi apa namanya materinya itu udah saya berikan pada saat minggu lalu ya kalau nggak salah minggu lalu sudah saya berikan. Ya, itu yang tinggal dipelajarin aja itu untuk yang jurnalnya aja ya. Yang jurnal-jurnalnya aja untuk kita tidak tidak perlu sampai ke apa namanya ke worksheet worksheetnya. Jadi cukup jurnalnya aja. Karena worksheet sudah kita keluarkan kemarin waktu di akuntansi keuangan lanjutan. Ya, baik. Barangkali ada yang bisa on cam saya akan screenshot. Sebentar tadi, sebentar ya. Ini saya sebentar. Dapat saya absen yang ini dulu.